Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini, bumi kita bisa segera pulih dari berbagai masalah mulai dari kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan masuknya kita ke tahun 2021, Radio Tempur akan merecap tahun 2020 dengan membahas 10 fighter terbaik UFC berdasarkan ranking pound for pound per 31 Desember 2020. Yang kemudian akan disambung video selanjutnya yang membahas Best Fighter 2020, Best Knockout 2020, Best Submission 2020, dan terakhir Best Fight 2020. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia 10 fighter terbaik di tahun 2020. Di peringkat 10 diduduki oleh juara UFC Bantamweight baru kita, Peter No Mercy Yan. Fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 15 kali menang dan 1 kali kalah. Sejak dulu Peter Yan sudah membidik tahta raja UFC Bantamweight yang saat itu diduduki oleh Henry Cejudo. Namun dengan pensiunnya Henry Cejudo usai kemenangannya atas Dominick Cruz dalam UFC 249, tahta raja UFC Bantamweight menjadi kosong. Akhirnya, Dana White memberikan kesempatan pada Peter Yan untuk memperebutkan sabuk juara UFC Bantamweight melawan mantan raja UFC Featherweight yang memutuskan untuk turun berat mencari tahta baru, Jose Junior Aldo. Dan sebagaimana julukan No Mercy pada namanya, tahun 2021 ini Peter Yan akan mempertahankan gelarnya melawan number 1 contender UFC Bantamweight, Aljamain Fangmaster Sterling. Di peringkat 9 diduduki oleh juara UFC Flyweight baru kita, Deiveson Deus de Guerra Figueiredo. Fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 20 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Akhirnya, pertandingan ulang perebutan sabuk juara UFC Flyweight digelar dalam UFC Fight Night 172, 18 Juli 2020. Hasil pertandingan ini sama seperti sebelumnya, di mana Figueiredo memenangkan pertandingan tersebut. Bedanya, kali ini Joseph dibantai dengan cara lebih brutal. Figueiredo menghabisi Joseph dengan rear naked choke di ronde pertama. Kemudian Figueiredo mempertahankan sabuk juara pertama kalinya dalam UFC 255 21 November 2020 melawan number 1 contender saat itu, Alex Perez. Dan Figueiredo menghabisi Perez hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Seolah masih lapar, hanya selang 2 minggu dari kemenangan ini, Figueiredo memutuskan untuk mempertahankan gelarnya kembali dalam UFC 256 12 Desember 2020 melawan Brandon Moreno. Melihat kebrutalan Figueiredo hingga di titik ini, banyak yang menyaksikan Brandon Moreno dan menganggap bahwa Brandon hanyalah korban-korban keberingasan Figueiredo berikutnya untuk menuntaskan urusan yang belum selesai. Di peringkat 8 diduduki oleh number 1 UFC featherweight contender, Max Blessed Holloway. Fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 6 kali kalah. Melihat seorang kontender tanpa sabuk juara bisa masuk di jajaran top 10 pound for pound, seolah memberikan pernyataan bahwa fighter tersebut juga memang sekelas juara. Max Holloway masuk dalam perdebatan sebagai fighter featherweight terbaik sepanjang masa, bersaing dengan Jose Aldo dan Conor McGregor. Sejak tahun 2014, Max Holloway berada dalam 13 kemenangan berturut-turut di kelas featherweight ini. Hingga akhirnya, rekor tersebut berhenti ketika ia mencoba naik berat ke kelas lightweight. Kejayaannya sebagai raja UFC featherweight pun mampu ia pertahankan dalam waktu yang cukup lama. Namun akhirnya, raja kickboxing dari Australia merampas sabuk ini darinya dalam UFC 245 14 Desember 2019. Dan kemudian kembali mengubur kesempatan Max untuk bertanding memperebutkan sabuk juara kembali ketika lagi-lagi ia dikalahkan dalam UFC 251 11 Juli 2020. 2 minggu lagi Max Holloway akan bertanding melawan ranking 6 UFC featherweight Calvin The Boston Finisher Qatar. Max Holloway harus bisa memenangkan pertandingan ini jika ia ingin kembali melawan Volkanovski untuk ketiga kalinya dan mengambil sabuk juara UFC featherweight yang dulu miliknya. Di peringkat 7 diduduki oleh number 2 UFC lightweight contender, Dustin The Diamond Poirier. Fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 26 kali menang dan 6 kali kalah. Seperti halnya Max Holloway, Dustin Poirier adalah seorang kontender tanpa sabuk yang berhasil masuk jajaran top 10 pound for pound.
Namun berbeda dengan Max Holloway, Dustin Poirier tidak pernah menduduki tahta raja. Pencapaian tertingginya adalah menjadi juara interim UFC Lightweight. Namun alasan mengapa ia bisa berada di ranking ini, bahkan melewati Max Holloway dan juara UFC lainnya, adalah karena Dustin Poirier berhasil menjadi juara interim di kelas paling brutal era ini, UFC Lightweight. Dan jujur saja, kelima fighter yang menduduki top 5 UFC Lightweight ini memiliki kaliber selevel juara. Oleh karena itu, pencapaian Dustin Poirier bukanlah pencapaian yang mudah. Dustin Poirier akan bertanding dalam event UFC berangka perdana di tahun 2021, yaitu UFC 257 melawan The Notorious Conor McGregor. Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang wajib disaksikan. Di peringkat 6 diduduki oleh juara UFC featherweight kita, Alexander The Great Volkanovski. Fighter asal Australia dengan rekor bertanding 22 kali menang dan 1 kali kalah. Hingga sampai hari ini banyak fans MMA masih menyaksikan Volkanovski duduk di tahta raja UFC featherweight. Pasalnya, hasil dari kemenangan Volkanovski atas Max Holloway dalam UFC 251 kemarin sangat amat patut dipertanyakan. Dua juri memberikan nilai 48-47 untuk Volkanovski, dan satu juri memberikan 48-47 untuk Max Holloway. Sehingga Volkanovski menang split decision atas Max Holloway. Namun fans MMA yang menyaksikan pertandingan tersebut merasa Max Holloway memenangkan 3 ronde pertama, di mana ronde ketiga berjalan sangat sengit. Namun buku sejarah sudah terlanjur mencatat bahwa Volkanovski lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Di tahun 2021 ini, Volkanovski akan mempertahankan gelarnya melawan Brian Ortega yang telah berevolusi. Jika Alexander Volkanovski ingin mendapatkan pengakuan dari fans MMA, ia harus bisa menang atas Brian Ortega dan menjawab tantangan Max kembali apabila Max Holloway mampu memenangkan pertandingannya melawan Calvin Kattar. Di peringkat 5 diduduki oleh juara UFC welterweight, Kamaru The Nigeria Nightmare Usman. Fighter asal Nigeria dengan rekor bertanding 17 kali menang dan 1 kali kalah. Apabila kita mau jujur pada diri sendiri dan melihat rekor bertanding Kamaru Usman dari kacamata fighter, bukan dari kacamata fans MMA, maka kita akan mengakui bahwa Kamaru Usman adalah seorang juara yang sangat dominan. Sebagai seorang pegulat, fans MMA memandang gaya bertanding Kamaru Usman sangatlah membosankan. Berbeda dengan Khabib yang menggunakan gulatnya untuk mencekik atau melumatkan lawannya, Usman lebih menggunakan gulatnya untuk menghabisi kardio lawan dan bermain aman. Dalam pertandingan terbesar kedua di tahun 2020, yaitu UFC 251, Usman melawan fighter paling beringas di era welterweight saat ini, Jorge Gambret Masvidal. Dan penonton kecewa ini, Usman memang membosankan untuk ditonton. Tapi seperti kata Michael Bisping, kalau kamu tidak suka terus dipojokkan ke tembok pagar, ya jangan biarkan kamu terpojokkan ke tembok pagar. Masalahnya, level gulat Usman terlalu sulit untuk dihadapi. Satu-satunya yang bisa mengimbangi gulatnya adalah Colby Covington. Oleh karena itu, pertandingan mereka dalam UFC 245 yang seharusnya menjadi duel antara wrestler berubah menjadi duel striking habis-habisan. Dan dari UFC 245 ini, kita bisa melihat bahwa Usman tidak hanya dibekali gulat level tinggi, namun juga striking powerful yang mampu mematahkan rahang Colby Covington. Dalam UFC 258 tanggal 13 Februari 2020 nanti, Kamaru akan mempertahankan gelarnya melawan Gilbert Dorin Hoburns. Dan gue sangat menantikan pertandingan ini. Karena dari kontender welterweight lainnya, menurut gue Gilbert lah yang memiliki potensi terbesar untuk menggulingkan Kamaru Usman dari posisi raja UFC welterweight. Di peringkat 4, diduduki oleh juara UFC heavyweight, Stipe Miocic. Fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 20 kali menang dan 3 kali kalah. Stipe sebelumnya menduduki top 3 pound UFC usai mengalahkan Daniel Cormier dalam trilogi terbesar MMA kelas heavyweight sepanjang sejarah, UFC 252, 15 Agustus 2020. Alasan mengapa Stipe bisa berdiri di ranking setinggi ini adalah karena ia satu-satunya fighter bersama sang legenda Fedor Emelianenko sebagai fighter heavyweight yang mampu mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali. Pound for pound sendiri dibuat dengan menganalogikan semua fighter memiliki berat badan yang sama. Oleh karena itu, jika kita mengesampingkan ranking ini,
dan menggunakan berat asli setiap fighter, maka bisa dibilang Stipe Miocic mungkin bisa membantai habis semua fighter di UFC. Memang Stipe tidak terlihat mengerikan seperti fighter-fighter MMA lainnya, namun kemampuannya di dalam oktagon berbicara lain. Ia mampu menumbangkan monster-monster yang lebih mengerikan darinya menggunakan kemampuan gulat dan tinjunya yang tajam. Stipe Miocic diisukan akan melawan Francis Ngannou di tahun 2021 ini, di mana pemenang dari pertarungan ini akan melawan Jon Jones dalam kampanyenya menjadi seorang double champ. Di peringkat ketiga diduduki oleh juara UFC middleweight Israel The Last Stylebender Adesanya, fighter asal Nigeria dengan rekor bertanding 20 kali menang dan tidak pernah kalah. Israel sebelumnya menduduki peringkat 4 pound for pound UFC, namun rankingnya naik usai kemenangannya dalam UFC 253 26 September 2020. Yang menaikkan ranking Israel dari kemenangan ini adalah karena Israel bertanding melawan fighter yang juga tak terkalahkan, seorang knockout artis muda asal Brazil, Paulo Borrachina Costa. Dan yang lebih spektakulernya lagi, tidak hanya berhasil menumbangkan seorang fighter tak terkalahkan, Israel juga berhasil menunjukkan pada dunia bahwa ia berada di level yang terlampau. Ini Israel Adesanya menyasar posisi number 1 pound for pound UFC. Oleh karena itu, di tahun 2020, di mana pertandingan mereka akan digelar dalam UFC 259, 6 Maret 2021. Di peringkat kedua diduduki oleh fighter yang sebelumnya menduduki tahta number 1 pound for pound UFC selama bertahun-tahun. Dia adalah Jon Bone Jones, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 26 kali menang dan 1 kali kalah. Saat ini ia tidak memegang sabuk apapun maupun menduduki ranking manapun. Usai kemenangannya atas Dominic Reyes, Jon Jones merasa kehilangan rasa kompetitif di kelas itu. Sampai akhirnya ia takjub melihat Stipe yang lagi-lagi menghabisi Daniel Cormier dalam trilogi mereka. Jon Jones merasa satu-satunya lawan yang kembali membangkitkan gairah kompetitifnya adalah Stipe Miocic. Oleh karena itu, ia menaikkan berat badannya ke kelas heavyweight. Info yang berkembang saat ini, Dana White tidak mengizinkan Jon Jones untuk langsung bisa menantang Stipe memperebutkan sabuk juara UFC heavyweight. Francis Ngannou yang sudah lama menunggu pertandingan balasannya itu berhak untuk melawan Stipe terlebih dahulu. Dan apabila Stipe mampu mengalahkan Francis untuk kedua kalinya, dan Jon Jones berhasil mengalahkan Stipe, maka Jon Jones akan mencatatkan suatu rekor yang tidak dapat dipecahkan fighter manapun untuk beberapa puluh tahun ke depan. Jon Jones mungkin akan tercatat di buku sejarah sebagai atlet combat sport MMA terbaik yang pernah ada, sejajar dengan Floyd Mayweather, Sugar Ray Johnson, dan Muhammad Ali. Dan terakhir, di peringkat pertama diduduki oleh juara UFC lightweight Khabib The Eagle Nurmagomedov, fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 29 kali menang dan tidak pernah kalah. Posisinya yang menggulirkan Jon Jones dari tahta Raja Pound for Pound menimbulkan kontroversi. Khabib memang tidak memiliki jumlah title defense sebanyak Jon Jones. Namun sebagaimana tadi gua membahas Dustin Poirier, UFC lightweight adalah kelas paling brutal di era ini. Bahkan di pertengahan tahun 2020 kemarin, Tony Ferguson, Justin Gaethje, Dustin Poirier masuk dalam jajaran top 10 pound for pound ini. Hal tersebut sudah menjadi bukti keberingasan kelas lightweight ini. Dan bisa menjadi seorang raja di kelas seberingas ini membuktikan bahwa ia pun layak menduduki posisi raja pound for pound. Dan satu hal lagi yang menurut gue tidak banyak fans MMA sadari adalah Khabib merupakan seorang juara yang terus berkembang. Dulu Khabib dikritik sebagai fighter yang membosankan karena bermain aman menggunakan gulat dan menang melalui penilaian juri. Namun usai mendapatkan sabuk juara UFC lightweight, Khabib seolah berevolusi menjadi monster yang lebih beringas. Dalam title defense pertamanya, Khabib mencekik mati Conor di ronde keempat. Dalam title defense keduanya, Khabib mencekik mati Dustin di ronde ketiga. Dan dalam title defense ketiganya, Khabib mencekik mati Justin di ronde kedua. Mungkin kalau Khabib mempertahankan gelarnya sekali lagi, ia akan mencekik mati lawannya di ronde pertama. Itu tadi 10 fighter terbaik di tahun 2020 berdasarkan ranking pound for pound UFC. Gimana? Jagoan kalian ada nggak di daftar ini? Tulis di kolom komentar ya.
Oh iya, selain membahas 10 fighter terbaik 2020, Radio Tempur juga mengunggah video pembahasan kategori Best Knockout 2020, Best Submission 2020, Best Fighter 2020, dan